Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di subscribe ya channel aku, terus di like videonya, di share ke seluruh sosial media kamu, terus di komen karena aku butuh banget komenan dari teman-teman untuk memperbaiki video dan channel aku ini. Pembahasan kali ini berhubungan sama basic aku, yaitu aku seorang perawat dengan gelar Nurse Reskalinsi Escape. Jadi ini video pertama dengan segmen Nurse Ica. Ini segmen Nurse Ica. Oke, di segmen Nurse Ica ini aku bakal membahas tentang pendidikan, terutama tentang dunia kesehatan, khususnya keperawatan. Ini kan udah pergantian semester gitu ya, jadi udah tahun ajaran baru, udah tahun ajaran 2020-2021. Dan buat teman-teman yang baru lulus SMA dan udah nerima nomor kelulusan, pasti masih agak-agak bingung mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, udah mau ngambil jurusan kesehatan tapi nggak tahu linknya gimana, nggak tahu cara mau ke kampus tapi nggak bisa karena lagi PSBB gitu ya. Belum teman-teman memutusin untuk mau kuliah atau nyambung kuliah di Stikes atau di Akper atau di perguruan tinggi atau di universitas manapun, jadi teman-teman harus tetap perhatiin beberapa hal ini. Yang pertama, akreditasi kampusnya itu terakreditasi LAM-PT atau BAN-PT enggak, soalnya itu bakal mempengaruhi nanti karir teman-teman setelah lulus, karena di ijazahnya juga nanti itu takutnya ijazahnya nggak terakreditasi kampusnya, jadi ijazahnya itu tidak berlaku seperti itu. Dan itu untuk CPNS pun perlu banget, karena pas kita daftar CPNS itu ada keterangannya, nanti ada di list untuk mendaftar itu ada akreditasi kampusnya. Jadi kalau tidak terakreditasi itu susah banget, bakal nggak bisa daftar nanti gitu. Jadi memang nanti pun pas mau cari kerja orang bakal lihat akreditasi kampusnya apa gitu. Yang kedua, lulusannya atau alumninya, ini kayak relasi gitu ya. Jadi kalau kita lulusan di sana kan lumayan bergengsi seperti itu. Yang ketiga yaitu dosennya atau tenaga pengajarnya. Oke, ini materi bakal kita bahas di video kali ini, yaitu materinya tentang biaya kuliah tenaga kesehatan. Jadi di sini aku bakal berbagi informasi sama teman-teman mengenai berapa biaya kuliah untuk tenaga kesehatan, terus program studi apa aja yang ada di kuliah tenaga kesehatan ini, terus gimana cara daftarnya. Soalnya kan sekarang lagi PSBB, mau ke kampus nggak bisa, mau cari website linknya nggak tahu gitu kan. Jadi di sini aku mau berbagi informasi mengenai itu. Oke, simak terus video ini, jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, karena aku alumni dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, jadi aku punya referensinya dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Jadi untuk masalah biayanya juga dari sini, dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Aku dapat referensi dari dosen aku. Ini referensi yang terpercaya dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Karena aku alumni Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, jadi aku punya linknya di Stikes ini. Biasanya sih kalau untuk biaya sekolah kesehatan, terutama yang swasta, itu paling beda-beda sedikit. Dan bisa lah ini jadi perbandingan buat teman-teman yang pengen mengambil kuliah di dunia kesehatan gitu. Adapun program studi yang ada di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang ini, yaitu ada 6 program studi. Yang pertama itu D3 keperawatan, D3 kebidanan, terus D3 terapi wicara. Ini merupakan jurusan baru terapi wicara. Untuk jurusan terapi wicara ini baru ya, dan program ini satu-satunya yang ada di Pulau Sumatera. Jadi ini unggulan dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Dan waktu aku masih kuliah pas lulus kemarin pun masih belum ada, mungkin baru 2 tahunan belakangan ini adanya. Terus S1 keperawatan, S1 kebidanan, terus yang terakhir yaitu program studi nurse atau untuk keperawatan. Dari S1 lanjut ke profesi atau program studi nurse-nya.
Jadi syarat-syarat untuk mendaftar jadi tenaga kesehatan yaitu yang pertama, berdasar pendidikan itu lulus SMA atau lulus D3 keperawatan, lulus D3 kebidanan, bisa nyambung di sini. Terus nggak buta warna. Terus ada juga pendaftarnya untuk jalur PMDK atau jalur prestasi, yaitu sama kayak jalur umum juga daftarnya, tapi bebas biaya pendaftaran gitu, keren kan? Terus untuk link pendaftarannya teman-teman bisa cari di Google, yaitu www.simpmb.mercubaktijaya.ac.id. Jadi daftarnya lewat situ. Atau kalau teman-teman mau kepo aja masalah mercu gitu kan, bisa lihat di mercubaktijaya.ac.id, di situ link kampusnya. Terus kalau udah mau daftar nih, udah ada niatan mau daftar, bisa langsung aja dan bisa ujian di rumah saja, yaitu lewat link yang tadi, yang www.simpmb.mercubaktijaya.ac.id tadi. Lakukan registrasi di link tersebut, terus bayar uang pendaftaran, lalu mendapatkan username. Setelah dapat username, kamu dapat ujian di rumah, dan setelah itu tinggal nunggu hasil ujiannya aja, lulus apa nggak lulusnya, seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan inti dari video ini, karena masalah biaya pasti teman-teman kepo banget, ini masalah biaya pendidikan untuk tenaga kesehatan ini gitu. Jadi di sini kita mau bahas dulu tentang biaya pendidikan untuk D3 kebidanan. Jadi untuk D3 kebidanan itu kan cewek semua. Total biayanya itu 12.456.500 dengan rincian biaya. Kedua yaitu program studi untuk terapi wicara. Jadi ini juga ada laki-laki dan perempuannya, dengan total untuk laki-laki itu 10.735.500, sedangkan untuk perempuan totalnya itu 10.988.500 dengan sub itemnya. Ketiga yaitu untuk D3 keperawatan. Di sini kan ada laki-laki perempuan juga. Jadi totalnya untuk laki-laki dengan total 12.185.500. Terus untuk yang perempuan totalnya 12.438.500. Sub itemnya ini dia. Next yang keempat yaitu S1 keperawatan. Ini laki-laki dan perempuan juga. Kalau untuk laki-laki total biayanya itu 12.781.500. Kalau untuk perempuan itu 12.913.500 dengan sub itemnya yaitu untuk yang terakhir S1 kebidanan itu sama, biaya kuliahnya sama S1 keperawatan tapi yang perempuan, karena bidan kan perempuan. Jadi itu total biayanya 12.913.500. Dan yang untuk biaya program studi nurse itu bakal aku upload di video selanjutnya, karena kata dosen aku itu menunggu konfirmasi selanjutnya dulu gitu. Jadi tunggu aja ya, dan jangan lupa hidupin lonceng notifnya biar tahu aku kapan ngunggah video selanjutnya. Oke, itu tadi untuk biaya pendidikan tenaga kesehatan udah aku bacain semua rinciannya. Terus kenapa sih mahal banget gitu, pasti teman-teman pasti bakal mikir kok mahal sekali gitu kan. Tentu mahal karena kita tenaga kesehatan itu bakal berhadapan dengan orang langsung, terjun ke masyarakat, terus bakal praktek di rumah sakit, orang sakit yang bakal kita hadapin. Jadi ini nggak main-main, wajar aja pendidikannya mahal ya guys ya, karena tanggung jawabnya nanti dunia dan akhirat seperti itu.
ini aku mau berbagi sedikit pengalaman pribadi aku sama teman-teman, yaitu mulai dari awal kuliah tahun 2011 aku masuk kuliah di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Terus aku tamat S1 itu tahun 2015. Langsung aku nyambung di program studi nurse selama 1 tahun. Dan pada Agustus 2016 aku wisuda. Dan waktu itu nunggu UKOM dulu karena ada uji kompetensi kalau untuk perawat ini. UKOM pada bulan 10 2016. Setelah itu nunggu hasil kelulusannya keluar pada bulan Desember. Terus waktu itu pengurusan online dan keluar STR itu pada bulan 3 2017. Dan saat keluar STR aku langsung masukin lamaran aku ke rumah-rumah sakit yang ada di Kota Padang. Terus seminggu kemudian aku terpanggil di rumah sakit aku yang sekarang, yaitu di RSKM Padang Eye Center. Jadi mulai dari April 2017 sampai sekarang aku bekerja di RSKM Padang Eye Center. Seperti itu. Jadi memang cepat untuk dapat kerja ya teman-teman ya. Ini aku rekomendasiin karena menurut aku udah aku rasain sendiri. Jadi ini aku cukup cepet dapat kerja dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman. Dan ini merupakan salah satu juga alasan aku kenapa aku mau jadi seorang perawat, karena menurut aku lapangan pekerjaan untuk perawat itu cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang mau join di dunia kesehatan, come on, join us. Semoga kita bisa jadi tenaga kesehatan yang bermutu, berkualitas, bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi, terutama dalam kondisi kayak seperti ini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai tenaga kesehatan harus saling mendukung untuk memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik lagi, harus bisa menjalankan kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan gitu teman-teman ya. Fighting. Semoga video kali ini bermanfaat. Jadi ini video pertama. Jadi kalau masih mau tahu tentang dunia kesehatan atau teman-teman masih mau tahu tentang keperawatan juga boleh, nanti komen aja di bawah apa yang mau kita bahas selanjutnya. Silahkan di komen, nanti aku bahas di video selanjutnya. Seperti itu. Jika ada kata-kata aku yang kurang berkenan atau ada yang kurang, tolong dimaklumi karena aku juga lagi belajar juga ya. Ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.